للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. Amma ba'du. Para alim, para satid, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Bintaro Sektor 1, Masjid Jami Bintaro Sektor 1 yang saya muliakan dan saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Saya hadir ke sini dulu 2019 malam juga ya. Malam Sabtu kayaknya belum jadi depan ini ya, sempit-sempit dulu. Direnov. Nah, yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah mengapa kita harus mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak boleh ikut yang lain. Kenapa harus ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama begini, siapapun di dunia namanya manusia harus masuk Islam. Gak boleh gak masuk Islam. Kalau gak masuk Islam gak akan selamat. Orang di luar Islam yang ada sekarang pasti masuk neraka. Itu keyakinan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ini masuk Islam, kalau cuma Islam gak cukup, harus jelas Islamnya yang mana. Nah, Islam yang harus diikuti adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa Islam yang harus diikuti itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran Islam yang diajarkan, disebarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat serta ulama salaf yang soleh sampai sekarang secara berkesinambungan. Dan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini meliputi masalah akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau masa sekarang akidahnya Asy'ari Maturidi. Kalau di luar Asy'ari Maturidi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini yang berkembang di dunia Islam ya, ada Wahabi, Wahabi ini Mujassimah, ada Syiah, Syiah ya Syiah, kemudian ada Zaidiyah, kemudian ada Khawarij, aliran Ibadiyah. Ibadiyah ini yang rajanya meninggal beberapa waktu yang lalu. Itu ada kerajaan namanya Kerajaan Oman. Itu kerajaan Ibadiyah, Khawarij, macam Khawarij. Kemudian ada Hizbut Tahrir. Ini di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Ya Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ini yang Asy'ariyah. Ini yang pertama. Di dalam fikih kita mengikuti salah satu mazhab yang 4. Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini yang sekarang. Kalau anti mazhab itu ahli bid'ah. Gak bermazhab berarti ahli bid'ah. Ada kelompok ditanya, kamu mazhabnya apa? Saya mazhabnya Rasulullah. Oh ini berarti anti mazhabin, ahli bid'ah ini. Siapa? Ya Wahabi biasanya yang gini. Kalau gak Hanafi, gak Maliki, gak Syafi'i, gak Hambali, berarti ahli bid'ah. Ini kata para ulama kita begitu. Ini di dalam fikih dan ini gak tawar-tawar saudara, ini sungguhan. Kemudian di dalam tasawuf kita ini bermadhab. Apa madhabnya? Madhab kita tasawuf ini adalah madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau gak sesuai dengan Imam Junaid al-Baghdadi, maka berarti ahli bid'ah. Gak dipakai oleh para ulama. Ini tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akhir-akhir ini viral ya. Ada kelompok tasawuf yang aneh-aneh, nyeleneh, gak sesuai dengan mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi, lalu bagi-bagi
apa namanya, tokohnya, bukan tokoh sebenarnya ya, kelompoknya ini membagi-bagi titel kewalian. Kamu jadi wali abdal, jadi wali autad, jadi wali apa, udah ada begitu dari dulu. Ini namanya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini memang yang istiqomah menjalankan ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karenanya dalam masalah ini kita wajib mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ini tantangan ahlus sunnah wal jamaah saudara semakin kompleks dan semakin besar. Dulu Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini berupa Islam ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam fikih kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Junaid al-Baghdadi, thariqahnya macam-macam. Ini thariqah yang mu'tabarah ya, yang diakui oleh Jatman, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ya, ada Syadzaliyah, kemudian ada Naqsyabandiyah, ada Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada Qadariyah Naqsyabandiyah TKN, ada Qadiriyah, ada Tijaniyah, ada macam-macam. Kalau gak masuk ini ya gak diakui. Ada juga thariqah baru yang aneh-aneh yang menyimpang, ini ada juga gak diakui. Ini ahli bid'ah namanya. Nah, kalau dulu tantangan ahlus sunnah wal jamaah itu Wahabi, Syiah, thariqah yang aneh-aneh. Thariqah yang aneh-aneh ini aliran kebatinan, ngajak orang tidak sholat, meninggalkan ibadah, alasannya ikut ajaran tasawuf karena sudah usul. Jadi menurut kelompok ini sudah sampai pada Allah, gak perlu ibadah karena dah nyampe. Kamu kalau pergi misalnya ke Bandung sudah nyampe, masa perlu jalan? Oh, sudah di Bandung katanya. Ini thariqah akal-akalan. Ini dulu. Sekarang ini tantangan ahlus sunnah wal jamaah ini bukan cuma itu, ramai. 150 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, ajaran sesat itu ada 3. Karena 3 ini berkembang di negeri kita, para ulama dulu mendirikan banyak ormas, mulai Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Jam'iyah Wasliyah, Nahdlatul Watan, Al Khairat, dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga Islam ahlus sunnah wal jamaah. Dulu baru ada 3. Sekarang ada berapa? Sekarang ini gak bisa dihitung saudara. Aliran sesat ada berapa kita gak tahu. Banyak sekali. Dan kedoknya macam-macam. Kadang baru terungkap setelah sekian tahun, setelah dapat 25 tahun baru terbongkar. Dulu gak ada orang yang tahu, baru tahu. Dan ini aliran sesat yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah sekarang tambah parah. Apa diantaranya yang paling parah? Di antara yang paling parah aliran sesat di luar ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok liberalisme pluralisme. Ini parah. Mengapa parah? Karena kelompok liberal ini kelompoknya nanggung. Mau dibilang kafir ngakunya Islam, mau dibilang Islam akidahnya keluar dari Islam. Ini liberal. Dan banyak bergentayangan di mana-mana. Karena ini memang fitnah akhir zaman. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segeralah kamu melakukan amal-amal soleh, jangan kedahuluan fitnah-fitnah. Kamu kalau mau memondokkan anaknya segera berangkat, jangan ditunda-tunda. Nanti kena fitnah kamu gak jadi memondokkan, anaknya gak mau. Mau beramal soleh jangan tunda-tunda, khawatir nanti ada fitnah. Mengapa? Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap.
Kok dikatakan potongan-potongan malam yang gelap? Malam ini kalau gelap, ini enak. Kita bisa bawa apa namanya dulu ya? Kalau jalan, bawa senter ya, bawa senter. Karena gelap. Tapi ini enggak, mau dibilang gelap, terang, mau dibilang terang, gelap, bingung. Ini terang apa gelap ini? Nanti gak bawa senter gelap, bawa senter kayak terang. Ini membingungkan. Maksudnya apa? Ada fitnah-fitnah membingungkan. Mengapa membingungkan? Ada pernyataan-pernyataan. Pernyataan ini dapat menjerumuskan seseorang menjadi kufur, menjadi murtad, keluar dari Islam. Tapi pernyataan ini keluar dari orang-orang yang dianggap tokoh dalam agama. Kadang yang mengatakan ini dipanggil ustadz, yang mengeluarkan pernyataan dipanggil buya, yang mengeluarkan pernyataan dipanggil kiai, yang mengeluarkan pernyataan istrinya kiai, yang mengeluarkan pernyataan dipanggil habib. Ini bingung orang. Loh, katanya berkata begini sesat, kufur. Ini yang bilang kok ustadz, kok buya. Dicium tangannya lagi kalau jumpa orang. Nah akhirnya apa? Akibat dari fitnah ini, yang tidak lulus fitnah ini, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang sore-sore beriman, besok paginya berubah menjadi kafir. Mengapa? Terpengaruh sama fitnah ini. Ingat ya, kita ini dalam beberapa tahun terakhir pernah ada orang bilang, apa katanya, kerudung jilbab itu bagi perempuan tak wajib. Ingat, ada orang bilang begitu. Hah? Dan itu tokoh yang bilang begitu. Ada juga yang bilang berzina itu gak apa-apa, asalkan bukan istrinya orang dan menjaga adab-adabnya berzina. Zina loh ada adabnya. Ada enggak yang bilang begitu? Ada. Ya macam-macam lah. Pernyataan-pernyataan kufur itu banyak saudara. Ini akibatnya apa? Orang yang terpengaruh dengan ini bisa kufur. Ada lagi yang bilang, apa katanya, orang non muslim di Indonesia bukan kafir, tapi apa? Pribumi katanya, non muslim bukan kafir. Ada nggak yang bilang begitu? Katanya bukan kafir. Lah kalau orang di luar Islam gak dibilang kafir, dibilang apa? Pribumi, non muslim itu kan istilah kita, tapi artinya di luar Islam. Di luar Islam itu apa? Ya kafir memang dalam agama. Gak mau mengatakan kafir pada orang di luar Islam. Ada apa enggak di negara kita? Ada. Dan yang bilang tuh tokoh. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sore-sore beriman, besok pagi kafir. Ada yang pagi-pagi beriman, sorenya kafir. Ini kata para ulama ya tidak selalu dalam syarah-syarah hadis. Misalnya dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Maswabih, karangan Imam Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi Al-Makki. Ketika menulis syarah hadis ini, kata beliau, ada yang levelnya sampai level sesat, ada yang levelnya memang sampai level kafir. Ya tergantung lah, tergantung. Dan ini yang menyampaikan seperti itu ceramah kadang di masjid. Masjid ini punya siapa? Kan punyanya Rasulullah kan. Berceramah pada umat Islam, mestinya ceramah pada umat Islam di masjid meningkatkan, menjaga keimanan mereka, tapi merusak iman mereka. Ini fitnah. Karenanya orang ini harus ahlus sunnah wal jamaah. Nah mengapa orang-orang ini menyebarkan ajaran-ajaran liberal, ajaran-ajaran sesat di luar ahlus sunnah wal jamaah? Dalam hadis itu dikatakan, yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Salah seorang kamu menukar agamanya dengan benda, dengan modal dari dunia yang sedikit. Artinya apa? Orang-orang yang mengusung pemikiran seperti itu ada yang bayar saudara, gak gratis, ada yang bayar. Orang-orang yang memaki-maki agama Islam itu ada yang bayar itu.
ada yang bayar. Entah siapa yang bayar, yang jelas bukan kita yang bayar, tapi banyak bayarannya itu yang seperti itu. Ini juga menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih parah ini daripada Wahabi. Kalau Wahabi ini stadiumnya, levelnya ya sesat menyesatkan, tapi kalau liberal kayak tadi ini bukan sesat menyesatkan, tetapi kufur, stadiumnya murtad, keluar dari Islam. Dan ini memang ajaran liberal ini berupaya untuk merongrong umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Dan ini perangkat mereka ini macam-macam. Perangkat mereka ini besar sekali, saudara. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latunqadanna ural Islam urwatan." Sungguh simpul-simpul Islam akan benar-benar dibatalkan, diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam ini akan dihentikan, diputus satu demi satu. Ajaran Islam artinya gak berlaku, dibikin gak berlaku, gak dipakai ajaran Islam. Cuma satu demi satu, gak langsung pakai peraturan kafir semua, enggak. Ini sedikit demi sedikit. Kullama intaqadat urwatun tashabbatsan nasu billati taliha. Setiap ada simpul yang terputus, setiap ada ajaran yang batal, orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya. Orang-orang masih berpegangan. Apa yang pertama kali diputus? Awwaluhunna al-hukmu. Yang pertama kali diputus, simpul Islam pertama kali diputus apa? Berhukum dengan hukum Islam. Sejak menjelang jatuhnya khilafah Turki Utsmani, khilafah Turki ini sudah mulai meninggalkan syariat Islam. Mengapa? Tekanan dari negara barat. Awalnya pada masa Sultan Abdul Aziz, pamannya Sultan Abdul Hamid, menjadi sultan ya tahun 1800 berapa. Kesultanan Turki untuk membiayai kerajaan butuh pinjaman hutang, mau ngutang ke Inggris dan Jerman pada waktu itu. Akhirnya apa? Inggris sama Jerman mau memberikan hutang, tapi syaratnya minta kalender Masehi dipakai di negara Islam. Dulu negara Islam tuh pakai kalender Hijriah, nggak pakai kalender Masehi, minta kalendernya aja dipakai. Ada kalender Masehi dipakai. Sekarang ini bukan cuma memakai kalender Masehi, orang Islam nggak kenal kalendernya sendiri, nggak kenal kalender Hijriah. Dikiranya Hijriah itu kalau untuk mau puasa aja, mau hari raya. Di lain itu nggak dipakai. Coba kalau ditanya sekarang ini bulannya bulan apa? Apa Syawal, apa Dzulqa'dah? Nggak tahu kadang. Bulan apa ya? Paling tahunya Juni. Ini sudah nggak dipakai dari dulu menjelang jatuhnya Turki. Kemudian sebagian hukum hudud karena tekanan dari Barat mulai ditinggalkan. Dan sekarang ini dulu Saudi Arabia masih menggunakan syariat Islam, walaupun ala Wahabi. Tapi sekarang Saudi Arabia ini arahnya sepertinya pada liberalisasi. MBS ya, putra mahkota bin Salman ini arahnya ke liberalisasi. Jadi memang berhukum dengan hukum Islam ini mulai ditinggalkan. Kalau orang berbicara hukum Islam dicap radikal, betul? Hah? Radikal. Ya hukum Islam dipakai, tapi ya kalau kawin ya, menikah, kemudian haji, puasa, itu aja dipakai. Tapi sekarang ini pernikahan dirongrong juga. Dari dulu yang namanya kawin, wanita muslimah kawin dengan non muslim, ijma ulama dasarnya Al-Quran nggak sah, haram, yang mengesahkan murtad. Sekarang ini sudah ada yang menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan laki-laki kafir.
dan mencari-cari dalil mengesahkan itu. Walaupun nggak nyambung, itu sudah ijma ulama, itu nggak bisa dilanggar. Ya karena mengapa hukum Islam nggak dipakai memang? Hukum Islam nggak dipakai. Nah, terus di dalam hadis itu selain hukum Islam ini, selain berhukum dengan hukum Islam, ya macam-macam ya, macam-macam. Karenanya masyarakat, karena hukum Islam ini gak dipakai, banyak pelanggaran di masyarakat. Misalnya suami istri, suaminya sudah bolak-balik bilang cerai sama istrinya, masih tidur bareng. Mestinya kalau talak 3 itu harus pisah. Kalau mau balik lagi sama istrinya harus ada muhallil. Istrinya pernah kawin, enggak, ini enggak ada apa-apa, santai. Kadang-kadang sekarang ya ada suami istri ini sudah pisah, cuma masih satu rumah dan satu kamar kalau tidur. Masyarakat, mengapa? Karena hukum enggak berlaku, hukum Islam. Ini yang ya banyak ya hukum-hukum Islam yang enggak berlaku. Dan ini memang dirongrong, hal-hal yang berlaku berupaya untuk dirusak sekarang. Terus wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir, simpul Islam yang akan diputus itu sholat. Akan ada larangan sholat. Kita gak tahu ya yang COVID ini apa masuk ke situ, larangan sholat. Karena di Jakarta gak boleh ke masjid. Kalau ke masjid beberapa minggu gak boleh Jumatan ya. Kemudian lockdown, dan habis itu boleh ke masjid tapi jaraknya 1 meter. Setelah sholat nanti berangkulan salam-salaman. Nah, sholatnya aja 1 meter, habis itu duduknya rapat-rapat. Itu kita gak tahu apa masuk itu atau bagaimana itu, karena berlaku di mana-mana. Dan ini memang jaringannya kuat saudara, kita gak mampu menolak itu, negara kita gak mampu, harus diterima. Artinya memang bagian upaya sistematis menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Dan ini yang apa namanya, yang dukung ini, umat Islam ini jauh dari ajaran Islam, ya kelompok liberal ini. Karena liberal ini memang sangat dekat. Kalau ciri-cirinya liberal ini, kata kawan-kawan yang ahli dalam liberalisme, pluralisme, ciri-cirinya faham liberal ini yang pertama apa? Relativisme kebenaran. Kata mereka gak ada kebenaran yang absolut, yang mutlak. Yang namanya kebenaran itu relatif. Benar menurut kamu belum tentu benar menurut mereka. Ini kata mereka. Dan ini gak sesuai dengan kita. Kalau kita di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kitab Aqaid bagian awal, kitab akidah yang bagian awal yang populer ada Al-Aqidah An-Nasafiyah, akidahnya Imam An-Nasafi. Di bagian awal dijelaskan tentang kebenaran absolut. Kebenaran absolut, kebenaran pasti, kebenaran yang meyakinkan pasti benar itu ada. Tapi kata liberal kebenaran relatif. Kalau kita ada kebenaran absolut. Imam An-Nasafi dalam Muqaddimah Aqidah Nasafiyah mengatakan haqaiqul asya tsabitatun. Hakikat-hakikat perkara itu nyata. Bahwa perkara itu memang benar itu nyata. Kebenaran absolut itu nyata. Wal ilmu biha mutahaqqikun. Mengetahui kebenaran absolut itu memang bisa dibuktikan. Kebenaran yang pasti itu bisa dibuktikan. Wa asbabuha salasatun. Sebab yang mengantarkan pada kebenaran absolut itu ada 3. Apa saja perangkat-perangkat, sebab-sebab yang mengantarkan pada kebenaran absolut? Yang pertama adalah al-aqluf, akal. Akal ini mengantarkan kepada kebenaran absolut, akal. Karenanya dalil-dalil tauhid seperti sifat 20, dalilnya dalil akli, dalil akal. Mengapa? Akal mengantarkan memang pada kebenaran absolut. Itu akal. Kebenaran absolut itu ada. Nah, kelompok liberal ini menganggap akal gak bisa mengantarkan kebenaran absolut. Loh bisa.
Kalau nggak bisa, gimana dalil-dalil tentang ketuhanan? Pakai dalil akli semua. Dalil-dalil wujudnya Allah, dalil-dalil keesaan Allah, dalil-dalil Allah tidak serupa dengan perkara baru, dalil-dalil Allah tidak butuh pada tempat. Itu dalilnya akli semua, dalilnya akal. Dan coba biasanya ya ini apa namanya, kelompok liberal ini untuk menolak bahwa akal ini membawa pada kebenaran absolut, itu ngarang biasanya, bikin-bikin. Saya dulu pernah ada ya orang, kita masih kecil dulu, ada orang terpengaruh liberal. Apa kata dia? Saya mau tanya, akal itu mengantarkan pada absolut apa enggak? Iya, kata dia enggak. Kok bisa? Saya mau tanya, 1 tambah 1 berapa? 2. Kata dia belum tentu. Kadang-kadang 1 tambah 1 malah jadi separuh, setengah 1. Kok bisa? Misalnya si A orangnya penakut, malam-malam lewat di kuburan sendirian gak berani. Kan biasanya begitu ya, kalau di kampung itu orang penakut lewat dekat kuburan gak berani. Lalu si B penakut juga, kalau lewat sendirian di depan kuburan gak berani. Kira-kira kalau A dan B bareng lewat di kuburan, kira-kira takutnya 2 kali lipat apa menjadi setengah takut? Kata dia, apa tambah takut apa malah takutnya berkurang? Loh, setengah takut. Nah berarti ini 1 tambah 1 sama dengan separuh, separuhnya 1, karena gak begitu takut. Kata dia, ini salah ini. Mestinya ini bukan ditambah, bukan takut ditambah takut, tapi takut dikurangi takut menjadi setengah takut. Ini salah memang, ngakali ini. Kalau kita dalil akli dipakai, karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat afala ta'qilun. Apa kamu nggak menggunakan akal? Mengapa di dalam Al-Quran banyak gugatan nggak pakai akal? Karena akal ini memang mengantarkan pada kebenaran absolut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang mengantarkan kebenaran absolut? Al-hawas as-salimah, panca indera yang sehat. Panca indera ini ya, ada indera penglihat, indera pendengar, pencium, peraba, rasa. Misalnya ini dalam kemasan ini isinya apa? Air. Yakin? Kalau ada orang bilang bukan air, apa? Itu isinya misalnya beras. Loh kok bisa? Ya menurut saya sih beras. Misalnya, oh berarti orang ini gak normal. Orang ini sudah jelas air. Ini kebenaran absolut, saudara. Kamu misalnya datang ke satu tempat kesini. Ini kan yang ceramah saya kan, sama Ustadz ini. Nanti pulang, kamu dari mana? Dari Masjid Jami. Siapa yang ceramah? Misalnya kamu bilang yang ceramah UAS, padahal yang ceramah saya. Kira-kira kata orang bagaimana? Loh kok bilang UAS? Saya hadir juga tadi, bicara tentang liberal, tapi kan UAS yang bicara, bukan UIR. Saya ini kan Idrus Omli kan, misalnya ya, singkat-singkat. Kan nggak bisa begitu. Ini kan absolut namanya. Artinya kebenaran absolut itu ada, saudara. Salah sumber yang kedua ya indera ini. Indera ini memang sumber kebenaran absolut. Kalau ada orang bilang isinya kemasan ini bukan air, berarti ya orang ini bermasalah. Yang ketiga, sumber kebenaran absolut yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wal khabarus shadiq, informasi yang benar. Informasi yang benar ini apa saja? Informasi yang benar ini ada 2. Ada al khabar al mutawatir ya, informasi mutawatir, informasi dari banyak jalur yang tidak memungkinkan adanya rekayasa kebohongan. Itu mutawatir namanya. Itu khabarus shadiq. Contoh, saudara ada yang pernah ke Inggris? Enggak pernah kan? Kalau saya pernah.
Saya kalau tanya sama saudara, ibu kota Inggris itu apa? London. Padahal gak pernah ke sana. Yakin apa gak yakin? Yakin. Mengapa yakin? Informasinya mutawatir. Bukan London ibu kotanya. Misalnya ada orang bilang, Inggris itu ibu kotanya bukan London. Apa? Kuala Lumpur misalnya. Loh, kok Kuala Lumpur? Ini Inggris yang mana ini? Ini kan ngawur namanya. Misalnya ya, ini kan ngawur namanya kan. Oh, sudah jelas ibu kotanya London. Karena khabar mutawatir. Nah, kita ini yakin orang tua kita nama ayah kita si A, ibunya namanya B. Masa tahu waktu kita keluar? Kan nggak tahu. Waktu kita keluar dari ibu kita dah lupa. Karena memang belum tahu apa-apa. Kalau sebagian ulama dulu yang soleh, yang cerdas-cerdas, ada yang tahu. Imam, ada ulama salaf ya, namanya Iyas bin Muawiyah, terkenal cerdas. Ditanya, guru, yang pertama kali sampean dengar waktu hidup tuh apa? Dia bilang apa? Saya ini begitu lahir keluar dari rahim ibu, di atas tuh ada barang jatuh, saya masih ingat katanya. Ini berarti kan ingatannya hebat sekali kan. Orang dulu ya, ulama salaf kan. Ya mungkin karena orang tuanya ahli ibadah gini-gini, anaknya ingat begitu keluar ada barang jatuh di atas, katanya masih ingat. Kalau kita kan gak ingat kan. Kita ini keluar dari ibu kita gak ingat. Tapi kita yakin bahwa B itu ibu kita, si A ayah kita. Mengapa? Beliau bilang kita anaknya. Dan orang-orang sekitar ini bilang kita anaknya. Kalau kata liberal, kebenaran absolut gak ada. Maka kalau begitu kamu anaknya siapa? Saya anaknya ini. Nah, itu kan menurut kamu relatif, itu belum tentu benar. Akhirnya ya gak jelas orang anaknya siapa itu. Karena pakai kebenaran relatif ini. Ini khabar mutawatir namanya. Yang kedua, informasi yang benar yang kedua apa? Wa khabarun nabi al-muayyad bil wahyi. Informasi dari seorang nabi yang dikuatkan dengan wahyu. Seorang nabi yang memang benar-benar nabi, informasinya pasti benar. Itu gak bisa diragukan, kebenarannya absolut. Nah, ini artinya apa? Akidah ahlus sunnah wal jamaah di bagian awal yang diterangkan oleh para ulama kita itu sudah menolak relativisme. Dan relativisme ini adalah ajaran liberal yang paling utama. Kita harus tahu. Karena sebagian kawan-kawan kita ada yang mau bicara ahlus sunnah wal jamaah, kalau berbicara tentang wahabi, musuhnya aswaja cuma wahabi aja. Ada yang menganggap musuhnya aswaja syiah aja. Ada yang menganggap musuhnya aswaja HTI aja. Ada yang wahabi, kalau syiah aswaja. Padahal syiahnya gak mau menyebut diri aswaja. Ada yang menganggap syiah yang aliran sesat, kalau wahabi katanya aswaja. Ada yang begitu. Ada yang menganggap musuhnya aswaja ya wahabi aja, liberal aswaja. Padahal sama-sama musuh itu. Mengapa? Karena pokok-pokok ajarannya memang keluar dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk yang sekarang lagi ramai LGBT. Itu di luar ahlus sunnah wal jamaah memang. Gak sesuai itu. Itu bukan cuma keluar dari Islam, dari kodrat manusia itu. Kalau laki dan perempuan bisa punya anak, kalau laki sama laki jadi apa itu? Hah? Kan gak jelas produknya itu. Jadi anak apa jadi hantu, gak jelas. Ya mudah-mudahan lah saudara-saudara kita dilindungi oleh Allah, keluarga kita dilindungi oleh Allah. Ini sudah isya ya. Karena ini sudah isya, kita off ya. Nanti sholat isya, habis sholat isya kita lanjutkan dikit lalu tanya jawab.